Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Dari kelompok kami ingin menjelaskan tentang media massa dan masalah-masalah sosial, seperti mistisme dan tahayul. Pada mulanya, tayangan mistisme dan tahayul lebih banyak berupa pemberitaan, kemudian menjadi tayangan sinetron yang berbasis tradisi masyarakat. Namun, akhir-akhir ini, tayangan-tayangan mistisme itu lebih banyak dikemas dengan tayangan-tayangan keagamaan, terutama Islam. Pada dasarnya, masyarakat konsumen media di Indonesia yang berbasis tradisional lebih menyukai informasi-informasi tahayul dan mistisme sebagai bagian dari konstruksi besar pengetahuan mereka tentang hidup dan kehidupan tentang hidup dan kehidupannya. Ada beberapa macam tayangan mistik dan tahayul atau konsep tayangan-tayangan film mistik itu terutama di televisi dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk. Contohnya mistik semi-science, yaitu film-film mistik yang berhubungan dengan fiksi ilmiah. Tayangan ini bertutur dengan berbagai macam bentuk materi yang ada hubungannya dengan ilmiah, walaupun sebenarnya kadang tidak rasional, namun secara ilmiah mengandung kemungkinan kebenaran. Contoh tayangan-tayangan macam ini adalah beberapa film Discovery yang ditayangkan berulang-ulang di stasiun TV. Manusia Harimau, tayangan pertunjukan Deddy Corbuzier, pertunjukan David Copperfield. Yang berikut mistik fiksi, yaitu film mistik hiburan yang tidak masuk akal bersifat fiksi, atau hanya sebuah fiksi yang difilmkan untuk menciptakan dan menyajikan misteri, suasana mencekam, kengerian kepada pemirsa. Contohnya adalah beberapa film kartun semacam Scooby-Doo, Popeye, dan sebagainya, atau Batman, Alien, Rubik Cube, Harry Potter, Misteri Gunung Merapi, Anglin Dharma, Nini Pelet, Saras, Sri Kandi, dan sebagainya. Kemudian mistik horor, yaitu berupa film mistik yang lebih banyak mengeksploitasi dunia lain seperti hubungannya dengan jin, setan, santet, kekuatan-kekuatan supranatural seseorang, kematian tidak wajar, balas dendam, penyiksaan, dan sebagainya. Kemudian ada bahaya tayangan mistik dan tahayul. Seperti setiap pemberitaan media massa memiliki efek media bagi konsumen media. Salah satu efek media tersebut adalah efek keburukan yang dialami masyarakat yang menontonnya. Efek buruk adalah selain berdampak pada kerusakan kognitif masyarakat, terutama anak-anak, bahaya terbesar dari tayangan mistik dan tahayul adalah pada kerusakan sikap dan perilaku. Pelecehan seksual dan porno media. Satu berawal dari rencana seks. Masalah tumbuh perempuan sebagai objek porno sebenarnya telah lama menjadi polemik di hampir semua masyarakat disebabkan karena adanya dua kutub dan menilai tumbuh manusia, terutama perempuan, sebagai objek seks. Pertama, kelompok yang memuja-muja tubuh sebagai objek seks serta merupakan sumber kebahagiaan, kesenangan, keintiman, status sosial, dan seni. Seks juga dipandang sebagai sumber ketenangan batin, sumber inspirasi, bahkan salah satu tujuan akhir perjuangan manusia. Kedua, kelompok menuju seks sebagai objek maupun kelompok ini diwakili pula oleh dua aliran pemikiran. Kelompok yang mewakili pemikiran feminis radikal yang menganggap jenis kelamin sebagai sumber persoalan seksisme, diskriminasi sosial berdasarkan jenis kelamin, dan ideologi patriarki. Memiliki pemikiran ini menunjukkan laki-laki secara biologis maupun politis menguasai tubuh perempuan. Laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat untuk memperlakukan perempuan sebagai objek seks mereka. Dua, pergeseran konsep pornografi. Pada awalnya ketika masyarakat belum terbuka seperti sekarang ini, begitu pula media massa dan teknologi
komunikasi belum berkembang seperti saat ini. Semua untuk pencabulan atau tindakan-tindakan yang jorok dan menonjolkan objek seks disebut dengan kata porno. Kemudian ketika ide-ide porno itu sudah dapat dilukis atau diukir pada lembaran-lembaran kertas atau kanvas, dan terutama ketika penembus mesin cetak di abad ke-14 sehingga masyarakat telah mendapat produksi hasil cetakan termasuk gambar-gambar porno, maka istilah pornografi menjadi sering digunakan untuk menandai gambar-gambar porno. Pada saat itu sampai saat ini ada beberapa varian pahaman porno yang dapat dikonseptualisasikan seperti pornografi, porno teks, porno suara, porno aksi, porno media. Tiga pengaruh porno media kritik terhadap pornografi. Akhir-akhir ini masalah pornografi semakin sering dicari sejak media massa, terutama media elektronik, sering menayangkan gambar-gambar asusila ketika tren model pakaian perempuan modern hampir mendekati tidak berpakaian, dan berbagai kasus yang berhubungan dengan tubuh manusia diungkapkan sebagai komunikasi kapabilitas. Kasus-kasus perusakan nama baik seseorang dengan menggunakan gambar-gambar asusila seperti menyebarnya gambar IS dan ME yang murah meriah untuk melalui SMS, belum bagi kasus-kasus gambar porno lain yang akhir-akhir ini dengan mudah disebarkan dan diperoleh banyak orang secara pribadi maupun ditonton di media massa elektronik dan melalui poster-poster. 4. Konstruksi sosial porno media. Dalam buku Imaji Media Massa 2001 222, penulis menceritakan betapa konstruksi sosial media massa, the social construction of mass media, memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam konstruksi agenda pemberitaan media di masyarakat, sehingga agenda itu menjadi konstruksi pengetahuan di masyarakat. Pada umumnya, kekuatan konstruksi sosial media massa itu terletak pada kekuatan media massa itu sendiri sebagai media penyebar informasi yang sangat cepat, serentak, suddenly, dan dapat mengonstruksi citra yang amat berkesan terhadap objek pemberitaan di masyarakat. Ketika media massa menggunakan porno media sebagai objek pemberitaan maupun proses pemberitaan, maka informasi pemberitaan porno itu akan sangat cepat dan meluas, terkonstruksi sebagai pengetahuan di masyarakat. Proses kecepatan ini menjadi melalui 3 proses, yaitu internalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Kekerasan perempuan di media massa. Citra kekerasan, keindahan perempuan, dan kekaguman lelaki terhadap perempuan adalah citra klasik dalam sejarah umat manusia. Dua hal itu pula menjadi dominan dalam inspirasi banyak pekerjaan seni dari masa ke masa. Namun, ketika perempuan madani simbol dalam seni-seni komersial, maka kekaguman terhadap perempuan itu menjadi sangat diskriminatif, tendusif, bahkan menjadi subordinasi dan simbol-simbol kekuatan laki-laki. Bahkan terkadang mengesankan perempuan menjadi simbol-simbol kelas sosial yang kehadirannya dalam kelas tersebut hanya karena kerelaan yang dibutuhkan laki-laki. Saat ini ketika karya-karya seni kreatif seperti iklan menjadi konsumsi masyarakat dalam berbagai media massa, posisi perempuan menjadi
Dua, kekuasaan laki-laki atas perempuan. Ciptaan kapitalisme. Secara global, struktur muatan pemberitahuan media massa pada umumnya belum secara seimbang merespon kepentingan perempuan. Pemberitaan media massa umumnya memberitakan ruang publik laki-laki, mulai persoalan negara, politik, militer, olahraga, pemerintah lokal, sampai dengan berbagai wacana publik domestik, secara keterampilan rumah tangga, pengasuhan anak, domestik, dan kecantikan, terkecuali ketika ada tokoh publik perempuan, baru kemudian menjadi berita utama. Itu pun tidak diikuti oleh pemberitaan atau tulisan-tulisan lain di berbagai pemberitaan hari itu. Kekerasan dan sadisme media massa dapat disaksikan mulai dari film kekerasan, film horor, sampai dengan tayangan kriminalitas seperti derap hukum, patroli, tikam, patroli, dan sebagainya. Bentuk kekerasan dan sadisme media massa dengan modus yang sama dengan semua media massa, baik cetak maupun elektronika, yaitu lebih banyak menonjolkan kengerian dan keseraman di mana tujuan pemberitahuan itu sendiri. Mengadili seorang melalui media massa adalah bentuk kekerasan terhadap orang lain. Karena yang berhak menyatakan orang itu bersalah adalah pengadilan. Sasaran mengadili seorang melalui media massa adalah membunuh karakter seorang agar supaya reputasi orang tersebut menjadi rusak di depan publik. Pembunuhan karakter adalah kejahatan seorang atas orang lain, karena tidak seorang pun berhak menghalangi seorang untuk berkarya. Media massa selain jelas-jelas menyebarkan kekerasan porno media maupun sering melakukan pembunuhan karakter seorang, juga menanyakan atau memberitakan informasi-informasi yang tak bermutu, sampah, dan tak bermanfaat bagi masyarakat. Sebagaimana telah diketahui bahwa sebuah aktivitas manusia di masyarakat harus bermanfaat bagi manusia pada umumnya, baik itu ilmu pengetahuan, seni, kreativitas, dan budaya. Semuanya harus mendukung bagi yang berkembangan sifat-sifat budaya manusia yang bermoral dan beradab. Penggunaan telepon genggaman yang mencemaskan. Telepon genggam HP adalah media komunikasi modern yang bermanfaat kepada umat manusia. Namun akhir-akhir ini HP berkembang ke arah yang mencemaskan. HP berkembang dalam jumlah yang sangat besar, seirama dengan produsen HP, produksi HP murah yang masa penggunanya yang terbatas, sehingga diperkirakan akan menjadi limbah yang mengkhawatirkan di dunia. Di Indonesia, HP yang sampah ini selain diproduksi sendiri dari limbah masyarakat, juga dimasukkan melalui Singapura dan Malaysia yang masih dijual karena masyarakat Indonesia dengan masa pemakaian sekitar 1 tahun. Penggunaan telepon untuk menipu dan porno suara. Menggunakan telepon untuk menipu dan menjual porno suara merupakan masalah tersendiri di masyarakat saat ini. Bahaya porno suara dapat dibayangkan sebagaimana dijelaskan di muka. Namun, di fungsi media
media massa ini merupakan hal yang sudah seringkali kita dapat dalam masyarakat, seperti wanita yang menjual suara dan rayon-rayon seksual melalui telepon. Di fungsi media, telepon ini menjadi masalah sosial di masyarakat karena media telepon menjadi media penyebaran porno di dalam masyarakat. Runtuhnya media cetak. Akhir-akhir ini sekitar 5 tahun terakhir kita menyaksikan sebagai media cetak ramai-ramai menerbitkan edisi online di dunia maya. Sebagai berbagai reaksi media cetak seperti setelah diberitahu bahwa ada ancaman besar terhadap media-media konvensional media. Pada 2 tahun terakhir ini ternyata mimpi buruk itu benar-benar terjadi. Media cetak mulai berguguran di negara-negara maju dengan tingkat kesadaran membacanya sangat tinggi. Justru keguguran media cetak sangat signifikan. Sebaliknya, di negara-negara yang kegemaran membaca masyarakat rendah, katakanlah seperti Indonesia, justru media cetak masih dapat bertahan.